Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pengajian rutin Kitab Risalatus Shiyam, panduan berpuasa. Hari ini kita akan membahas rukun-rukun berpuasa dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi utawi pira-pira rukune poso iku aniyatu siji niat. Lailan ing dalem bengi likuli yaumin saben dina min Ramadhana saking wulan Ramadan. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niat, ya. Sebagaimana amalan-amalan yang lain, amalan ibadah atau perbuatan kita sehari-hari itu ditentukan oleh niat kita, ya. Niat ini sangat penting, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan amal yaitu tergantung pada niatnya. Puasa ini memang agak sedikit berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, niatnya itu dilakukan pada saat ibadah itu dilakukan. Jadi menjadi satu. Misalkan sholat, ya. Di awal sholat itu pasti kita mengawali niat. Nah, kalau puasa, ini waktunya sudah dilakukan sejak malam hari, ya. Jadi terpisah dari puasa itu sendiri, di mana puasa itu dimulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, adapun pelafalan niat atau melakukan niat ini waktunya di dalam kitab ini dijelaskan bahwa likulli yaumin, jadi setiap hari min Ramadan di dalam bulan Ramadan. Jadi setiap hari selama bulan Ramadan pada waktu malam, ya, ini diwajibkan untuk berniat. Berkenaan dengan pembacaan niat di dalam puasa ini sesungguhnya ada perbedaan pendapat. Kalau di dalam kitab ini dijelaskan memang niat harus dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi pada malam hari selama bulan Ramadan harus diulang niat itu. Ya, pendapat ini sama dengan pendapat mazhab Syafi'i, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam referensi yang lain, misalkan di dalam kitab Kifayatul Ahyar, memang mazhab Syafi'i ini mengharuskan orang yang berpuasa mengulang niatnya setiap malam selama bulan Ramadan. Pendapat ini juga berlaku bagi kalangan mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ya. Jadi tiga mazhab itu, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Yang berbeda ini ada di mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, niat itu tidak harus diulang selama bulan Ramadan, ya, setiap malam, tetapi bisa dia melakukan niat satu kali dengan menjamak niatnya bahwa dia berniat untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Nah, tuntunan ini juga berlaku di Indonesia, ya, walaupun Indonesia ini sebagian besar umat Islam adalah penganut madhab Syafi'i, tetapi para kiai, para masyayikh, para guru-guru kita ini cukup fleksibel dan mengajarkan bisa juga niatnya itu dilakukan 1 kali di awal bulan Ramadan, bisa juga setiap malam selama bulan Ramadan. Nah, jadi kalau dilakukan dua-duanya tambah bagus, ya, karena tambah mantap. Jadi hal yang seperti ini
tidak usah diperdebatkan terlalu terlalu jauh begitu. Yang penting kita sebelum berpuasa sudah melakukan niat ya, karena perbedaan pendapat atau khilafiyah di dalam fikih itu sesungguhnya adalah hal yang biasa. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan bahwa tempat niat itu ada di dalam hati ya. Wa mahalluhal qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Memang betul kita setiap melakukan sesuatu yaitu niat itu harus yang pertama adalah di dalam hati. Kemudian disempurnakan dengan diucapkan ya. Wa akmaluha ayanwiya shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanata imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Nah, di dalam kitab ini seperti itu. Ini biasanya kalau orang-orang Indonesia berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Ya, itu juga boleh. Atau diniatkan sebulan penuh, jadi dijamak ya, diniat satu niat untuk 30 hari berpuasa dengan lafal nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardholillahi ta'ala. Nah, itu juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi utawi pira-pira rukune poso iku tarkul muftiri ninggal perkara kang batalake poso. Nah, ini rukun yang kedua. Tadi setelah rukun yang pertama adalah niat, maka rukun yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja nanti akan dibahas di bagian selanjutnya. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah asyaimu iku wong kang poso. Jadi rukun berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaumi utawi pira-pira perkara kang batalake poso. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah setunggal dukhulul aini fil jaufi iku melbune barang ing dalem lobang atau bolongan. Jadi yang pertama hal yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang. Apa lubang itu? Lubang dalam hal ini adalah lubang yang ada di dalam tubuh manusia. Contohnya mulut, hidung, telinga, ya, kubul, dubur, ini termasuk ke dalam lubang. Kalau ada sesuatu yang masuk melalui lubang-lubang tersebut dilakukan secara sengaja, maka hal ini membatalkan puasa. Ya, contoh yang paling gampang tentu saja memasukkan makanan, minuman, ya kalau itu jelas ya, itu membatalkan puasa. Nah, ada pertanyaan, bagaimana jika yang dimasukkan ini berkaitan dengan kepentingan medis, misalkan untuk pengobatan? Nah, ini harus dilihat dulu ya, jenis yang dimaksudkan itu apa dan juga bagaimana cara memasukkannya, karena metode pengobatan itu bermacam-macam. Misalkan salah satunya adalah injeksi ya, atau memasukkan obat atau nutrisi makanan ini melalui menggunakan alat suntik ya. Nah, itu bagaimana? Ini terjadi perbedaan pendapat ya, khilafiyah. Jadi khilafiyah dalam hal fikih seperti ini adalah hal yang biasa. Jadi jangan kaget ya, jangan gampang untuk menganggap bahwa ini adalah yang paling benar dan ini adalah salah. Di kalangan para imam mazhab perbedaan pendapat itu biasa. Termasuk dalam hal ini ya, di dalam memaknai masuknya sesuatu ke dalam lubang manusia, misalkan untuk kepentingan pengobatan dengan alat suntik.
Nah, ada yang berpendapat bahwa jika yang dimasukkan itu adalah obat untuk kepentingan kesehatan, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang dimasukkan adalah selain obat, misalkan nutrisi makanan, vitamin yang sifatnya itu hanya mendukung, ya, pendukung saja, jadi tidak terlalu urgen, ya, tidak terlalu penting, maka itu bisa membatalkan puasa karena sesungguhnya itu bisa dihindari. Nah, ini ketika menghadapi perbedaan pendapat ini, kita lebih baik berhati-hati saja, ya, untuk menghindari itu, maka tidak usah dilakukan. Kemudian contoh lain, misalkan meneteskan obat mata. Nah, ini batal atau tidak? Nah, karena mata ini tidak termasuk ke dalam lubang tadi, maka meneteskan obat mata ini tidak termasuk ke dalam hal yang membatalkan puasa. Kalau donor darah bagaimana, ya? Donor darah ini seperti seperti halnya bekam, ya. Jadi dia tidak membatalkan puasa, ya, karena yang membatalkan puasa itu kan melalui lubang yang terbuka tadi. Tetapi ya hendaknya kalau donor darah ya jangan pas puasa, ya, karena itu tentu berisiko bagi kesehatan, ya. Jadi diprioritaskan agar ibadah kita lancar, ya harus sehat terlebih dahulu. Jangan sampai kita kekurangan darah, kekurangan tenaga, ya, kekurangan nutrisi, vitamin. Nah, jadi itu harus diprioritaskan agar puasa kita bisa lancar dengan badan yang sehat. Hal yang membatalkan puasa yang kedua, al-istiqa'atu iku muntah, ya. Jadi muntah amdan hale sengojo. Jadi menyengaja muntah itu membatalkan puasa, ya. Berbeda kalau ada orang muntah tetapi ini tidak disengaja, jadi tiba-tiba dia muntah, ya. Nah, kalau ini terjadinya tidak disengaja, maka puasanya tidak batal, kecuali kalau ketika muntah itu ada yang tertelan kembali. Nah, ini yang kemudian bisa membatalkan puasa, ya. Jadi ini dihindari agar tidak terjadi selama berpuasa. Yang membatalkan yang ketiga iku al-jima'u, jima walau lahbotan senajano sedelo, ya. Jadi jima itu adalah hubungan seksual antara suami istri, ya. Jadi kalau melakukan hubungan seksual jima, ya, bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan pada siang hari dan ini disengaja, maka itu tentu saja membuat puasanya batal. Bahkan ini nanti ada kafarotnya, ada dendanya. Ini akan dibahas di bab selanjutnya. Yang berikutnya, ya, ini yang nomor 4, hal-hal yang membatalkan puasa iku khurujul mani, metune mani bimubasyaratin, ya, kelawan senggolan. Jadi keluar mani atau keluarnya sperma yang disebabkan karena adanya gesekan atau senggolan itu membatalkan puasa. Jadi kalau ada mani keluar tetapi itu tidak disebabkan oleh adanya mubasyarah atau gesekan atau senggolan tadi, ini tidak membatalkan puasa, ya. Contohnya tidur kemudian mimpi, ya, mimpi basah, tahu-tahu sudah keluar maninya, ini puasanya tidak batal, ya. Jadi dia berhadas besar kemudian mandi tetapi puasanya tetap dilanjutkan, gitu. Jadi keluarnya mani yang tanpa gesekan ini tidak membatalkan puasa. Atau ada juga melihat lawan jenis, ya, melihat lawan jenis kemudian keluar mani. Nah, ini juga tidak membatalkan puasa.
Akan tetapi kalau selama puasa kok ini dilakukan, ya tentu saja mengurangi nilai puasa ya. Apalagi kalau kita sudah tahu, oh kalau saya melakukan ini maka akan keluar mani, tapi sengaja dilakukan. Nah, ini tentu saja tidak baik, mengurangi nilai, mengurangi kesempurnaan berpuasa. Hal yang membatalkan puasa berikutnya atau yang kelima ini iku al haidu haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan wiladah. Jadi keluarnya darah dari perempuan berupa haid, nifas dan wiladah itu membatalkan puasa. Ya, haid atau menstruasi ya, atau apa namanya, darah yang secara rutin keluar. Karena ini bagian dari fungsi reproduksi perempuan. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian nifas ya, darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan, dan juga wiladah, yaitu darah yang keluar ketika perempuan itu melahirkan. Nah, jadi batalnya puasa yang terjadi karena haid, nifas dan wiladah ini nanti wajib diganti atau diqadha di hari berikutnya. Hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah iku al jununu edan. Ya, jadi gila. Gila itu membatalkan puasa. Apabila seseorang ini mendadak gila ya, padahal dia sedang berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Nah, kita ingat di pembahasan sebelumnya bahwa syarat sah berpuasa itu adalah berakal. Jadi kalau tidak berakal atau gila, maka puasanya tidak sah, atau dalam hal ini menjadi batal. Hal yang membatalkan puasa yang terakhir adalah iku al irtidadu murtad. Jadi seseorang yang keluar dari Islam ini maka dengan sendirinya puasa dia batal ya, sebagaimana dijelaskan juga di pembahasan sebelumnya bahwa syarat sah puasa itu adalah Islam. Maka ketika seseorang murtad atau keluar dari Islam, ini puasanya menjadi batal. Demikian tadi pembahasan kitab Risalatus Syiyam pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.